Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu hantu di kosan. Langsung aja ke ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang kami alami. Namaku Yuri dan dua orang temanku yaitu Rindi dan Sonia. Kini sedang melaksanakan magang di sebuah perusahaan terkemuka di Pekanbaru. Kami adalah siswi kelas 2 sebuah SMK swasta. Untuk menghemat biaya transport, maka kami mencari kosan yang dekat dengan tempat magang kami. Pada awal kami menempati kamar kos ini, kami tidak merasakan hal-hal aneh yang terjadi. Namun waktu itu ibu kos pernah bilang, entah bercanda atau serius. Aku pun tak tahu pasti. Beliau bilang bahwa kosan ini memang ada penunggunya. Karena mengira ibu kos hanya menakut-nakuti kami, maka kami pun tak ambil pusing. Kosan kami itu sendiri berada di lantai 3, yaitu lantai paling atas. Lantai pertama ibu kos gunakan sebagai rumah makan, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai rumah ibu kos. Menurutku lantai 2 inilah ruangan yang paling ngeri karena hanya sedikit bagian yang digunakan sebagai kamar. Sedangkan sebagai besar dibiarkan kosong. Anehnya, di situ tertumpuk barang-barang yang entah punya siapa. Waktu itu pernah kami tanyakan pada ibu kos, tapi beliau tidak mau memberitahu. Kamar kos lantai 3 sendiri terdiri dari 6 kamar dan hanya 3 kamar yang terisi. Suasana yang gelap membuat kami lumayan deg-degan untuk tinggal sendiri. Namun beberapa bulan berlalu, akulah yang paling sering tinggal sendiri di kosan saat teman-temanku pulang ke rumah. Dan sejauh itu aku tak merasakan ada hal yang aneh. Kakak kos kami yang kamarnya bersebelahan dengan kami pernah bercerita bahwa di kosan ini sering terjadi penampakan. Pada awalnya kami tak percaya, namun setelah mereka pindah, suasana bertambah sepi dan mengerikan. Dari kamar samping yang kosong, kami sering mendengar sesuatu sedang menggaruk-garuk dinding pembatas yang hanya terbuat dari triplek. Suara garukan itu begitu keras sehingga kami bisa menebak bahwa kuku makhluk itu panjang. Hal itu sering terjadi tak peduli siang ataupun malam. Puncaknya kami pun sering ketakutan, apalagi saat kami hanya bertiga di kosan itu. Aku merasa jauh lebih ketakutan saat Sonia menceritakan pengalaman yang menakutkan. Kejadian itu terjadi saat Sonia akan mandi. Kamar mandi itu sendiri lumayan jauh dari kamar kami. Untuk sampai ke sana harus melewati beberapa kamar kosan. Sebelum kejadian ini, dia memang sering mandi malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 saat dia mengambil handuk dan berjalan ke kamar mandi. Di dekat kamar mandi itu terdapat sebuah jendela kaca. Dia bercerita bahwa ia melihat sosok genderuwo yang menatap tajam ke arah lewat jendela itu. Bisa kalian bayangkan seberapa besar dan tingginya makhluk itu hingga kepalanya saja tak tampak di jendela lantai 3 kamar kami. Gara-gara takut, akhirnya Sonia tak jadi mandi. Ia hanya mencuci muka lalu balik lagi ke kamar. Beruntung saat melihat makhluk itu Sonia tidak menjerit. Aku takut. Kalau aku jerit kalian juga akan ketakutan, katanya. Wah, temanku yang satu ini lumayan berani juga. Selain kejadian itu, hal-hal yang aneh sering kami alami adalah sering terdengarnya suara langkah kaki naik turun tangga. Padahal setelah kami cek tak ada orang pun. Dan sebuah peristiwa yang paling menakutkan terjadi tadi malam, tanggal 14 Mei.
Saat itu kami bertiga sedang ngobrol lumayan seru. Di kosan itu hanya ada kami bertiga, karena ibu kos sedang pergi ke Medan. Di antaranya bunyi kipas angin yang lumayan berisik. Kami ngobrol sampai pukul 22.30 malam. Aku sendiri tidak ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Saat aku dan Rindi sudah mulai terlelap, tiba-tiba Sonia menutup telinganya dengan bantal dan berkata, "Ih, pasti kayak gini," teriaknya. Karena merasa terganggu, aku dan Rindi langsung membentak marah pada Sonia. "Napa sih, Son? Ngantuk nih," ucap Rindi marah. "Iya nih, timpaku. Coba kalian dengerin, ada suara genderuwo lagi ngorok," ucapnya yang lantas membuat bulu kunduk kami meremang. Karena merasa kurang percaya, akhirnya aku matikan kipas angin yang berisik itu dan mulai mendengarkan, dan benar saja. Entah dari mana asalnya terdengar suara mengerikan yang membuat kami langsung berpelukan takut. "Aduh, gimana nih?" keluhku takut. Akhirnya kipas tadi kembali aku nyalakan agar suara itu tidak begitu terdengar. Suara mengerikan itu silih berganti menjadi suara tangis bayi dan wanita. Cukup lama kami dihantui rasa takut. Setelah yakin suara itu sudah tidak ada, yaitu sekitar jam 1 malam, maka kami langsung bersepakat untuk segera hengkang dari kosan mengerikan itu. Malam itu juga kami langsung mengemasi barang masing-masing. Kami bertekad akan pergi sepulang dari magang, kira-kira jam 1 lewat. Kedua temanku sudah tertidur, sedangkan aku tidak bisa tidur sama sekali. Kembali aku dihantui rasa takut saat tepat di depan kamar kami terdengar gaduh yang datang tiba-tiba entah dari mana. Aku takut banget dan rasanya kepingin bangunin teman-temanku. Tapi aku kasihan pada mereka yang baru saja tertidur. Jadilah aku ketakutan seorang diri pada pukul 4 pagi. Akhirnya aku tertidur setelah mengalami peristiwa menakutkan itu. Pagi harinya saat tiba di kantor, kami bercerita pada atasan atau bos kami, dan beliau berkata, "Tadi malam kan malam Jumat Kliwon." Kami baru ingat, ternyata tadi malam memang malam Jumat Kliwon. Hari itu aku pulang lebih dulu karena temanku masih ada tugas. Aku segera bersiap karena cowokku akan segera menjemput untuk membawaku pergi dari tempat yang sangat angker itu. Itulah sekelumit kisah yang kami alami di masa pertama kami jauh dari orang tua. Bagaimanapun, ini adalah sebuah pengalaman yang berharga untuk kami. Dan buat kalian mungkin ini hanya sebagian cerita. Mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Gimana meyakini sebuah cerita. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.